Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga anak-anak ibu selalu sehat dan bahagia ya. Amin. Kemarin kita sudah mempelajari sumber energi. Nah, sekarang kita lanjut ke materi baru, sumber daya alam. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, jangan lupa ya, klik subscribe dan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi saat ibu mengupdate pembelajaran terbaru. Anak-anak, mari kita bersama-sama nyanyikan lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud dalam hitungan 4/4. Siapa yang bisa menyanyikan lagu Nenek Moyang Kita? Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Wah, anak-anak, apakah kalian pernah mendengar lagu Menanam Jagung dan Nenek Moyang Kita? Ternyata Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Apalagi sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apa saja kebutuhan manusia itu? Kebutuhan manusia sangat bervariasi atau beragam, seperti makan, minum, pakaian, rumah, alat elektronik, dan hiburan. Hal ini membuat manusia sangat bergantung pada alam. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui apa sih, Bu? Nih, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang ketika kalian gunakan atau kalian pakai dapat dihasilkan kembali, asalkan kalian melestarikannya kembali. Nah, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika kalian telah habis memanfaatkannya. Nah, maka dari itu anak-anak, kita harus hemat dan bijak dalam menggunakan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati itu apa sih, Bu? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang memiliki nyawa. Dia hidup dan dia nanti bisa mati.
Contoh: 1. Tumbuhan. 2. Hewan. Kita amati gambar ini ya, Nak. Dari gambar berikut, kita dapat melihat ciri-ciri sumber daya alam hayati. Antara lain, dia dapat tumbuh dari anak ayam, tumbuh menjadi seekor ayam. Dia dapat berkembang biak dari telur, menetas, menjadi anak ayam, menjadi seekor ayam, bertelur kembali, dan menjadi banyak. Selain itu, dia dapat bergerak ke sana kemari, mencari makan, mencari minum, dan sebagainya. Selain itu, hewan juga bernafas dan memerlukan makanan. Lanjut. 2. Sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati itu apa, Bu? Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang tidak hidup. Dia tidak punya nyawa, dia tidak punya nafas, dia tidak bisa berkembang biak. Contoh: air. Tidak ada ibu air dan anak air. Karena apa? Karena dia tidak bisa berkembang biak, dia tidak bertelur, dan dia tidak beranak. Selanjutnya, sinar matahari. Sinar matahari juga sama. Dia tidak bisa berkembang biak. Dia tidak ada bapak matahari, anak matahari, adik matahari, atau cucu matahari juga tidak ada. Jadi dia ciri-cirinya tidak bernyawa. Selanjutnya, tanah dan udara. Meskipun sumber daya alam non-hayati tidak memiliki nyawa, tidak dapat hidup, dan tidak dapat mati, tapi sumber daya alam non-hayati dapat diperbaharui, seperti contohnya air. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena mengalami siklus yang terus berulang, yaitu siklus air. Nah, salah satu manfaat air adalah sebagai pembangkit listrik. Begitu juga dengan sinar matahari. Sinar matahari dapat kita olah menjadi panel surya yang nantinya bermanfaat sebagai pembangkit listrik. Tanah kita cangkul, kita beri pupuk agar tanaman tumbuh subur. Yang terakhir, udara kita kelola sehingga menjadi sebuah kincir angin. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui terbagi menjadi 3 jenis. 1. Sumber daya alam energi, contoh batu bara, minyak bumi, dan gas alam. 2. Sumber daya alam mineral logam, contoh besi, emas, nikel, perak, seng, dan timah. Dan yang terakhir, ketiga, sumber daya alam mineral non-logam, contoh asbes, belerang, batu kapur, granit, marmer, dan pasir kuarsa. Oleh karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui, kita harus menghemat dalam pemanfaatannya. Salah satu sikap menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah memanfaatkannya dengan bijaksana. Walaupun tidak bisa membuatnya kembali, namun manusia dapat mengolah kembali sumber daya alam jenis ini. Contoh, besi tua. Besi tua dapat diolah kembali menjadi pagar atau kursi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.